Ya, sebelum saya nanti akan bertanya bagaimana pengamanan untuk di wilayah rest area atau mungkin bagaimana mengantisipasi kepadatan ketika mengantri BBM. Nah, tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu ini untuk melihat bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Rekan kami Agung sudah siap mengabarkan dari sana. Ya, kita akan lihat pemirsa, sekaligus ini juga menambah informasi Anda ya, ini titik-titik mana yang kemudian akan sudah terlihat kepadatan. Agung, silakan dengan laporannya. Iya, selamat malam Caca juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus mudik pada H-5 Lebaran. Pada malam hari ini kami mengabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di exit gerbang tol Cikampek, di mana kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek ataupun mengarah ke arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini memang semakin meriah dan kondisinya didominasi oleh kendaraan minibus yang akan melakukan perjalanan mudik pada malam hari ini. Memang selain kendaraan minibus juga yang mendominasi, banyak juga kendaraan bus angkutan umum yang memang membawa pemudik. Dan pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama tidak terlihat adanya antrian ataupun kepadatan. Memang biasanya terjadi kepadatan atau antrian ini terjadi pada malam hari hingga pagi hari karena banyak pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari dan untuk mengantisipasi panas saat di perjalanan. Dan PT Jasa Marga mencatat pada H-10 hingga H-6 ada 213.810 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengarah ke arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini, dan angka ini naik sekitar 29,4%. Selain itu juga untuk mengantisipasi kepadatan atau antrian di gerbang tol Cikampek Utama, pihak Jasa Marga membuka lebih banyak pintu transaksi, yaitu 10 gardu utama dan ditambah 8 gardu satelit. Totalnya ada 18 gardu transaksi yang mengarah untuk ke arah Palimanan. Selain itu juga dapat kami informasikan memang tadi pagi sempat terjadi kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga polisi dan pengelola tol memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan kontraflow ini sudah berakhir pada pukul 11.00. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk ganjil genap yang dilakukan di ruas tol Jakarta Cikampek memang berakhir pada hari ini. Tadi juga diberlakukan pada pukul 10.00 hingga pukul 17.00. Dan untuk ganjil genap ini juga dari kilometer 47 hingga gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414. Selain itu untuk lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan terus mengalami peningkatan. Memang mengingat ruas tol Jakarta Cikampek ini jalur utama yang akan menuju ke arah Jawa, merupakan untuk jalur utama pemudik. Selain itu juga untuk mengantisipasi pada puncak arus mudik pada tanggal 28 April atau hari besok memang akan diberlakukannya one way dari pukul 17.00 hingga pukul 24.00. Dan untuk one way sendiri juga akan diberlakukan tanggal 28 April hingga 1 Mei. Sementara itu untuk kendaraan yang datang dari arah Palimanan ataupun dari arah Jawa yang akan mengarah ke Jakarta sementara akan dialihkan menuju ke jalur arteri Pantura, sedangkan kendaraan yang datang dari arah Bandung yang akan menuju ke Jakarta akan dialihkan menuju ke jalur fungsional ataupun jalur tol Jakarta Cikampek Selatan yang berada di wilayah Sadang. Sementara itu, Caca, yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Agung mengabarkan langsung gerbang tol Cikampek Utama. Dan pemirsa, sekarang saya akan tanya lagi kepada narasumber saya, tapi sebelum mengenai pengamanan mungkin tiba-tiba saya terpikir pemirsa, bahwa ternyata masih ada masyarakat yang mau mudik naik bajai. Karena apa? Gede dimensinya, jadi bisa bawa kasur, AC mungkin, TV juga bisa bawa. Nah, saya mau tanya kepada Pak Dermawan, Pak, untuk mudik pakai bajai itu sebenarnya masih boleh nggak sih Pak? Ini bagaimana dengan keselamatan dirinya dan juga keamanan pengguna kendaraan lain dan juga keselamatan ini Pak? Iya, jadi betul sekali Mbak Caca. Ini kami sudah berulang kali menghimbau kepada masyarakat kita yang menggunakan bajai ini. Ya, jadi mereka itu sebetulnya sudah tidak diperbolehkan Mbak untuk menggunakan bajai itu.
keluar daripada wilayah Jakarta. Namun demikian masih tetap kucing-kucingan seperti itu, Mbak. Nah, jadi kami Polda Metro khususnya Subdit Gakum sudah memberikan himbauan-himbauan agar tidak menggunakan bajai. Karena bajai itu kemampuannya tidak bisa sampai jarak jauh seperti itu. Tentunya ini akan sangat-sangat tidak aman bagi mereka seperti itu, Mbak. Pak Darmaning Tias, apa sih dengan mindset masyarakat kita? Apa karena lebaran nih semua aturan main terabas-terabas aja udah nggak peduli, udah pengen banget pulang ke kampung ini bagaimana? Ya pengakuannya sih karena bisa fleksibel itu. Oke. Jadi nanti di kampung bisa dipakai untuk Jalan-jalan ya. jalan-jalan untuk sarana transportasinya. Dan kebetulan kalau perhitungan dia kalau naik angkutan umum dengan membawa bajai itu jauh lebih murah naik bajai. Tapi membahayakan. Oh ya sudah pasti karena kecepatannya kan terbatas. Ya. Sementara di jalan arteri kan mestinya harus lancar. Nah kalau kecepatannya terbatas, terus yang lain pengen cepat-cepat, sementara itu memakan ruang, Iya. kan tentu itu mengganggu keselamatan. Baik. Karena itu saya sepakat kalau Polda Metro Jaya itu melarang untuk mudik pakai bajai. Oke, Pak Darmawan, nah ini sekarang terakhir ini mengenai pengamanan Pak, tidak hanya agar kendaraan terakomodir bisa melewati titik wilayah hukum Polda Metro Jaya, tapi untuk rest area karena sudah mulai banyak ini, mulai dari hipnotis, kapak merah, bahkan juga antisipasi agar ketika mengantri di SPBU tidak ada penumpukan Pak, bagaimana? Iya, jadi kami Polda Metro Jaya, Mbak Caca sudah mendatakan untuk rest area kita di dalam tol menuju ke Cikampek itu ada berapa titik, yaitu di kilometer 19, kemudian ada di kilometer 33, dan di kilometer 39. Jadi tempat-tempat ini tentunya oleh Biro Operasional Polda Metro Jaya sudah ditempatkan baik itu personil yang terbuka maupun tertutup untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat kita yang akan beristirahat ketika mereka lelah ingin mudik ke kampung halaman. Jadi sudah disiapkan pengamanan baik itu terbuka maupun tertutup. Jadi untuk rest area seperti contoh misalnya kilometer 19. Jadi apabila nanti di sana terjadi antrian, maka kami akan melakukan pengaturan yang mana kami akan memberitahukan kepada warga masyarakat bahwasannya masih ada rest area berikutnya yaitu di kilometer 39 seperti itu. Jadi kami sudah mengantisipasinya dengan mendirikan pos-pos pengamanan di tiap-tiap rest area, Mbak. Baik. Seperti itu. Baik, mungkin terakhir juga ke Pak Darmaning Tias, Pak bagaimana ya agar masyarakat di mudik tahun ini punya pola pikir yang juga proaktif. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini juga pasif, maunya segala macam info itu selalu diberikan kepada dia. Sangat bergantung dengan aparat, padahal dia juga harus mencari tahu mana yang tidak macet, rest area yang kemudian bisa lebih lowong, bagaimana Pak? Nah ini saya kira penting untuk kita pikirkan juga. Semestinya ya dengan teknologi sekarang, teknologi digital sekarang ini, pemerintah sebetulnya mestinya bisa melakukan survei kepada semua pemudik. Dengan Kominfo bisa melakukan itu, kapan mau mudik, kapan mau balik. Oke. Dengan begitu, itu pemerintah itu punya data real untuk melakukan rekayasa lalu lintasnya. Baik. Nah kalau itu bisa dilakukan oleh Kominfo misalnya, lalu nanti di-share kepada Kementerian Perhubungan, kepada PU, kepada kepolisian, pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan angkutan lebaran. Nah masyarakat itu bisa memperoleh informasi secara pasif pun melalui HP-nya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Darmaning Tias dan terima kasih juga kepada AKBP Darmawan Karo sekali atas informasinya. Kita harap aparat kepolisian bisa bekerja maksimal dan kita bisa melewati mudik tahun ini dengan lancar ya.